Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Wain Swatika. Di sebelah saya Madia Sudika. Saya Kadek Payana. Kami bertiga CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan unit kerja kami di SMK Negeri 8 Kolaka. Pada kali ini saya bertiga akan mengadakan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak pimpinan kami. Beliaulah yang mendukung kami selama ini dalam proses di program guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara yang dimana saya sebagai moderatornya dan Bapak di sebelah saya Pak Kadek dan Bapak Made akan melakukan sesi pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, barangkali saya persilahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk perkenalan singkatnya. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wirma SPD, Kepala SMK Negeri 8 Kolaka. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Kadek untuk Pak Made untuk melakukan sesi wawancara. Pada Bapak, saya persilahkan. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak KS ya, karena sudah meluangkan waktu sehingga sesi wawancara pada siang hari ini bisa berjalan. Kami juga dari bertiga ini CGP ini mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak, kemudian permohonan maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak selama ini. Di sesi wawancara pada siang hari ini Pak, ada sedikit yang saya mau tanyakan ini terkait penanganan atau pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Oke Pak, ya selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, yang mana masuk kasus dilema etika dan yang mana masuk rujukan moral, Pak? Yes. Untuk mengidentifikasi dilema etika itu kita di sekolah sudah melakukannya dari awal, mengidentifikasi dilema etika itu contohnya keterlambatan siswa. Keterlambatan siswa itu kita harus lihat lagi dari kronologisnya seperti apa. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan mereka terlambat itu bahwa dia sengaja. Jadi ada beberapa faktor mereka bisa terlambat. Jadi itu untuk dilema etika. Sedangkan yang moral ini beda lagi untuk moral. Artinya moral itu kita masih dibully. Jadi moral siswa itu maksudnya berbeda. Mungkin itu. Jadi selama ini Bapak sebagai pimpinan sudah mengidentifikasi yang mana sih masuk kasus dilema etika, kemudian yang mana sudah masuk rujukan moral ya Pak. Ya. Mungkin lanjut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk mengambil kebijakan itu kita harus melihat lihat dulu permasalahannya. Apakah permasalahan dari dua sisi ini ada yang menyangkut semacam struktur perbedaan atau semacam akan berdampak seperti apa. Jadi ceritanya apabila ada terjadi dua kasus, kita harus pilih dulu apakah kasus ini akan berdampak ke depan seperti apa, kasus yang kedua dampak ke depan seperti apa. Jadi kita harus pikirkan dulu baru kita ambil keputusan. Mungkin dipilah dulu, kemudian diambil keputusan. Pastikan seperti apa. Seperti apa nanti dampak dari setiap keputusan yang akan diambil seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak. Kemudian selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus Pak, dilema etika,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak laksanakan? Ya, untuk ambil keputusan itu langkah-langkahnya ya dari awal kita sudah tentukan dulu masalahnya seperti apa. Kalau sudah kita tahu masalahnya, baru kita diskusikan, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya untuk menentukan kebijakan seperti apa. Jadi pada intinya yang pertama kita harus dulu tahu penyebabnya. Tahu Kenapa penyebabnya bisa dulu, terjadi kasusnya, kemudian kita diskusikan, baru sudah itu ya, ambil keputusan seperti apa. keputusan. Baik. Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan ini apa saja? Hal-hal yang efektif itu semacam diskusi. Kita harus diskusi dulu supaya keputusan yang kita ambil ini tidak berdampak. Dampaknya seperti apa kita tidak tahu, makanya kita harus diskusikan dulu. Apa dari tadi kasus pertama, kasus kedua, ini semua pasti ada dampaknya. Jadi kita diskusikan dulu di lingkungan sekolah, baru kita ambil keputusan seperti apa keputusannya. Jadi intinya diskusi melibatkan warga sekolah, Semuanya. Ini komunikasi, komunikasikan dengan baik, bagaimana dampaknya ke depan, apa efeknya kepada siswanya sendiri, dan bagaimana. Intinya semuanya kita harus pikirkan. Iya. Kemudian lanjut Pak, ini dalam menangani kasus-kasus ini Pak, apakah Bapak sudah menentukan jadwal atau memang dia berjalan begitu ketika ada kasus langsung ditangani, atau memang Bapak sudah punya jadwal hari ini saya menangani kasus ini, hari ini sama? Ya, menurut saya kasus itu tidak mesti kita bikinkan jadwal. Kasus itu tiap kali akan ada. Jadi kalau ada harus kita putuskan cepat. Jadi umpama kasus hari ini ada siswa terlambat, kita harus putuskan cepat seperti apa. Supaya tidak berdampak lagi yang berikutnya. Karena sekolah itu tiap hari ada kasus. Jadi kasus yang harus kita ambil harus putuskan cepat. Seperti apa. Jadi pada intinya Bapak harus memilah dulu, oh ini kasusnya ringan, bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada yang kasus kedua misalnya agak berat, mungkin kita koordinasi dulu sama teman-teman, kita diskusi dulu bagaimana pemecahan masalahnya, sehingga pengambilan keputusan itu bisa baik untuk semua. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya keputusan itu ambil keputusan itu tergantung dari kasusnya. Jadi kalau kasusnya agak ringan, kita harus kasih cepat putusannya. Kalau lambat, kita baru diskusikan. Mungkin itu. Ya, selanjutnya kan dalam pengambilan keputusan itu tentu pasti ada tantangan-tantangan yang mendahulunya sebelum akhirnya keputusan diambil. Selama ini tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Ya, tantangannya itu kemungkinan menurut saya itu cuma satu. Jangan sampai kita ambil keputusan itu salah. Itu tantangan. Artinya pikiran saya kalau saya ambil keputusan sudah salah dan berdampak nanti ke depan seperti apa, itu akan kembali lagi. Kembali dalam artian dampaknya kembali ke sekolah atau dampaknya akan jangka panjang. Mungkin itu. Kemudian ini Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak ya dalam penanganan kasus itu, ataukah ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini agar kasus-kasus dilema etika itu bisa betul-betul mendapat keputusan yang baik? Ya ada. Artinya saya tidak bisa memutuskan keputusan yang fatal. Tetap ada unsur yang membantu, teman-teman guru, wakasek, terutama kalau menyangkut etika, yang bisa membantu saya itu yang fatal untuk SMK itu sebenarnya ada di kesiswaan dan kurikulum. Nah, itu yang yang harus dan bisa bantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi pada intinya Bapak sebagai pimpinan
ketika mengalami kasus dilematika ini selalu berkolaborasi Pak Ya. dengan kesiswaan, kurikulum dan semua Harus. elemen yang ada di sekolah ini. Ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara ini. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dilematika ini? Ya, pengalamannya itu pribadi saya, pengalaman itu yang susah untuk mengambil keputusan pada saat siswa itu memberikan alasan yang menyentuh hati, itu yang terutama. Apalagi kalau satu yang dibilang membantu orang tua sampai dia terlambat, itu kayaknya kita harus pikirkan lagi. Itu yang selama ini yang saya dapat di sini. Jadi alasan-alasan yang tepat itu yang membuat kita dilema. Berarti kembali intinya adalah pada empati Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak menunjukkan rasa empati kepada siswa meskipun dia terlambat. Kalau dia sudah menyatakan bahwa saya Pak terlambat karena Alasan harus bantu orang tua. dan itu benar, itu susah. Ini yang luar biasa karena rasa empati itu muncul dan mungkin dari sana justru siswa akan menjadi lebih segan kepada kita dan sebagainya. Ya. Terima kasih Pak untuk sesi wawancara hari ini, luar biasa. Sama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Answartika. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan CGP yang merupakan teman sejauh untuk mengajar di sini atas waktu untuk sesi wawancara kali ini. Di sela kesibukan menghadapi 17 Agustus, Pak KS sudah meluangkan waktunya walaupun beliau sibuk sesi wawancara. Nah, dari sesi wawancara ini saya bisa simpulkan bahwa kita sebagai pimpinan, bahkan sebagai guru pun dalam pengambilan keputusan memang harus bijak, harus pandai-pandai memilah atau mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira mana yang merupakan rujukan moral dan mana yang merupakan dilematika. Dan kemudian ketika kita dihadapkan dengan sebuah hal atau keputusan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, paling tidak kita juga bisa memikirkan seperti Pak Gas dijelaskan dampaknya. Kira-kira mana yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Kira-kira kalau memang dari segi kasus barangkali kita berbicara kasus ya kita tidak bisa berbicara kapan kasus itu datang. Tetapi kasus itu memang datangnya kadang-kadang secara tak terduga. Sehingga dalam pengambilan keputusan barangkali tentang jadwal tidak ada, tetapi kalau memang hal itu bisa diselesaikan cepat harus diselesaikan cepat. Ya. Sehingga dari pembelajaran ini kami selaku CGP bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sebagai guru juga memang perlu bijak dalam mengambil keputusan, perlu melakukan langkah-langkah seperti yang Bapak. Ya, jadi mungkin untuk sesi kali ini saya Pak Swastika dan Pak Made Sudika, Pak Kadek, Bapak KS sendiri mengucapkan banyak terima kasih dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Santi.